Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat lagi melanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah masih pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Sekarang ayat yang ke-233. Seperti biasa, saya awali dengan terjemahan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu, dan ibu-ibu. Al walidat itu ibu-ibu. Yurdi'na, mereka menyusui. Auladahunna, anak-anak mereka. Haulaini, 2 tahun. Kamilaini, yang sempurna. Liman, bagi siapa yang aroda, dia menginginkan, ayyutimma, bahwasanya dia menyempurnakan, ar-radha'ata, susuan. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas ayah, bapak, rizquhunna, rizki mereka, mereka ibu-ibu tadi. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka. Bil ma'rufi, dengan baik. La tukallafu, tidak dibebani, nafsun, satu diri, illa wus'aha, kecuali kemampuannya, menurut kemampuannya. La tudharra, tidak dimadharati, tidak disusahkan. Walidatun, seorang ibu. Biwaladiha, dengan anaknya. Wala mauludun lahu, dan tidak pula ayah, bapak. Biwaladihi, dengan anaknya. Wa 'alal warithi, dan atas ahli waris. Mithlu dzalika, semisal itu. Fa'in, maka jika aroda, keduanya menginginkan, bapak dan ibu, fisolan, penyapehan, antarodin, dari keridhaan, kerelaan, minhuma, dari keduanya, dari ayah, dari ibu, wa tasyawurin, dan musyawarah,
Fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihima, atas keduanya, atas ayah maupun atas ibu. Wa in aradtum, dan jika kalian ingin, antas tardiu, bahwasanya kalian menyusukan, auladakum, anak-anak kalian, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, idza sallamtum, apabila kalian menyerahkan atau membayar, ma'ataitum, apa yang kalian berikan, bil ma'rufi, dengan baik. Wattaqullah, dan kalian bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan, basirun, maha melihat. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, diwafatkan, dimatikan, minkum, dari kalian, wayadharuna, dan mereka meninggalkan, azwajan, istri-istri, yatarabbasna, mereka menunggu, bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka, arba'ata ashhurin, 4 bulan, wa ashran, dan 10, maksudnya 10 hari. Fa idza balagna, maka apabila mereka sampai, ajalahunna, batas waktu mereka, yang sudah selesai 4 bulan 10 hari, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, fima, pada apa yang fa'alna, mereka lakukan, mereka istri tadi, fi anfusihinna, pada diri-diri mereka, bil ma'rufi, dengan baik. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, kalian lakukan, khabirun, maha tahu atau maha teliti, sebagian menafsirkan seperti itu. Jadi 2 ayat terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Kita kembali ke ayat yang ke-233. Masih pembahasannya tentang tolak, gitu ya. Masih penjelasannya tentang hubungan antara suami dan istri. Wal walidatu, dan perempuan-perempuan. Ini perempuan-perempuan, walaupun pembahasannya secara pembahasan dengan ayat-ayat sebelumnya itu adalah tolak, perempuan-perempuan yang ditolak, tapi termasuk juga di sini yang ditolak maupun yang tidak ditolak. Jadi yang sudah diceraikan, yang telah diceraikan, ataupun yang masih menjadi istri atau yang tidak diceraikan. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Mereka itu menyusui anak-anak mereka itu 2 tahun. Kalau haul, masyhur nggih istilah haul dalam bahasa zakat, dalam pembahasan apa istilahnya? Lah secara zakat atau kadang-kadang juga di kurban gitu nggih. Itu haul itu maksudnya adalah 1
tahun. Tapi sebenarnya kata haul itu tidak mesti 1 tahun pas, gitu ya. Kadang 1 kurang sedikit, itu kadang-kadang juga disebut sebagai haul. Maka di sini ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Artinya tidak 2 tahun kurang atau tidak 2 tahun lebih, tetapi 2 tahun yang sempurna. Ya kalau bahasa kita ya 24 bulan pas, gitu ya. Nah, dari ayat ini kalau itu kita hubungkan dengan perempuan-perempuan yang ditalak atau yang dicerai, ini menjadi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan mereka berhak menerima ujroh, gitu ya. Atau mereka berhak menerima bayaran oleh mantan suaminya ketika masih menyusui anaknya. Jadi selama 2 tahun ini batasan. Allah Subhanahu wa taala membatasi 2 tahun. Artinya kewajiban mantan suami, gitu ya, kepada mantan istrinya itu diberi bayaran selama 2 tahun. Artinya tidak boleh istri atau mantan istri, kalau ini bicara dengan yang dicerai tadi, mantan istri menuntut di tahun atau di bulan yang ke-25 tetap minta bayaran dalam merawat anak, gitu ya. Itu tidak boleh. Bukan untuk nafkah anaknya loh, tetapi bayaran kepada ibunya. Kalau bahasanya belum diceraikan atau tidak diceraikan, itu kan nafkah. Suami wajib menafkahi istri. Tapi kalau sudah diceraikan, istilahnya bukan nafkah lagi, tetapi ya ujroh, ada bayarannya, ada upahnya dalam menyusui, bahasanya itu, dalam merawat anak mereka. Walaupun yo anak-anak dewe, bahasanya gitu ya. Juga anaknya si suami, juga anaknya si istri. Tapi suami ini tidak boleh lepas tangan, wis, karena kamu bawa, kan masih bayi itu kan istilahnya paling ya pampers, gitu ya. Makan juga belum banyak, untuk biaya si bayinya itu kan belum terlalu banyak. Tapi si ibu itu kan perlu nutrisi, perlu makan, gitu ya, perlu pakaian dan lain sebagainya. Atas siapa ini? Atas si suami. Karena kan mungkin zaman dulu nih kok ketika si istri itu masih momong bayi, itu kan kadang-kadang sulit untuk kerja, gitu ya, sulit untuk cari nafkah, sulit untuk cari maisha, gitu ya. Maka siapa yang membayar kehidupan dia? Ya mantan suaminya. Dan batasannya 2 tahun. Ketika 2 tahun sudah lebih, di luar tanggung jawab suami. Atau suami ngenyang misalnya, gitu ya, 20 bulan saja misalnya, itu rodok gede kok, wis mulai disapeh, wis mulai makan yang lain, mulai minum yang lain, gitu ya. Ya kalau istri misalnya masih menuntut harus 2 tahun tepat, ya wajib bagi suami untuk membayarkan kepadanya 2 tahun. Jadi sini memang jalan tengah yang diberikan oleh Allah. Si mantan istri tidak boleh menuntut lebih, si suami jika tidak boleh mengurangi jika tidak diridhoi atau tidak diinginkan oleh mantan istrinya. Jadi kewajibannya 2 tahun, kalau dilebih ya boleh, gitu ya. Kita kan batas minimal, gitu. Artinya kalau dilebih ya boleh, atau istri merasa cukup dah selama 20 bulan saja misalnya, gitu ya, 4 bulan sudah tidak usah saya terima karena sudah pisah misalnya, seperti itu, saya juga punya penghasilan dan lain sebagainya, ya boleh. Tapi ini batas minimal atau batas maksimal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Pelajaran yang kedua, para ulama mengambil ayat ini sebagai dalil bahwa susuan yang bisa menjadikan seseorang itu ibu susuan, gitu ya. Kan ibu susuan itu kan punya hukum sendiri dalam Islam. Jadi mahram dengan saudara sesusunya, jadi mahram dengan ibu susunya, gitu ya. Itu hanya terbatas pada 2 tahun. Misalnya ada anak umurnya 2 tahun lebih, masih minum susu,
belum disampaikan, kadang-kadang masih kesulitan nyape atau masih ibunya keberatan sebenarnya rapopo karena juga longgar ngoten nggih. Kemudian misalnya pada suatu saat ibunya tidak ada, kemudian disusui oleh tetangganya atau disusui oleh temannya seperti itu ya. Itu tidak menjadikannya mahram, tidak menjadikannya sebagai ibu susuan, tidak menjadikan anak-anak ibu susu tadi menjadi saudara sesusuan. Jadi batasan kapan seorang anak itu menjadi saudara susu atau mempunyai ibu susu gitu ya, itu ketika kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih, banyak ulama mengatakan ya tidak boleh. Walaupun berbagai madhab, sebagian madhab ada yang berbeda. Kalau dalam sebuah tafsir disebutkan Imam Malik, Imam Syafi'i itu membatasi 2 tahun. Ada ulama yang lain membatasi ya tergantung adatnya. Kalau adatnya itu susuan itu sampai 3 tahun, ya 3 tahun bisa jadi saudara susu gitu ya. Tapi kalau dalam masalah-masalah seperti ini, ulama mengambil lebih amannya. Karena batasnya 2 tahun, walaupun banyak ulama atau beberapa ulama mengatakan lebih dari 2 tahun, daripada apa istilahnya, daripada kebablasan gitu ya, lebih baik diambil yang 2 tahun gitu ya. Apalagi itu dikuatkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa susuan itu adalah 2 tahun sempurna. Kemudian dari ayat ini juga nanti di ayat lain ada firman Allah Subhanahu wa taala wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahron. Di surat Al-Ahqaf niku nggih. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan ayat 15. Kami wasiatkan kepada manusia, kepada orang tuanya untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Bahwa ibunya mengandungnya dalam keadaan payah dan meletakkannya, melahirkannya dalam keadaan payah, dalam keadaan susah. Wa hamluhu, dan membawanya, maksudnya hamil. Wa fisaluhu, dan penyusuannya gitu ya. Itu adalah penyampaiannya. Jadi maksudnya dari menghamil sampai penyampaian itu adalah salatuna syahron, 30 bulan. Jadi ulama mengaitkan ayat tadi Al-Ahqaf ayat 15, 30 bulan itu adalah hamil dan menyusui. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penyusuan yang sempurna itu adalah 24 bulan, 2 tahun. Maka ini menjadi dalil bahwa sangat mungkin kalau umur bayi dalam kandungan ibu itu cuma 6 bulan. Gitu ya. Karena pernah ada kisah di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, ada suami yang menuduh istrinya bertindak tidak baik gitu ya. Artinya berzina atau lain yang sejenisnya, karena 6 bulan itu sudah lahir. 6 bulan setelah menikah gitu ya. 6 bulan setelah menikah itu sudah lahir. Lha iki kalau 6 bulan tok. Padahal secara umum 9 bulan. Berarti kamu sebelum nikah ini sudah melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Maka sebagian sahabat mereka menghukumi ya karena dohirnya seperti itu gitu. Dan si perempuan ya tidak ada bukti bahwa tidak melakukan apa-apa, akhirnya hampir dihukum gitu ya. Hampir dihukum dengan hukuman ya zina, gitu. Karena tuduhan oleh si suami adalah perzinaan. Nah, kemudian datang sahabat yang lain, istilahnya cari tahu masalahnya seperti apa. Kemudian dia mengungkapkan 2 dalil ini, bahwa yang satu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa persusuan itu 2 tahun, 24 bulan. Di ayat yang lain bahwa kandungan dan penyampaian itu adalah lamanya 30 bulan. Jadi sangat mungkin kalau 6 bulan itu bayi sudah lahir. Tentunya jangan dibayangkan sekarang sudah ada
USG, bisa dicek ini prematur apa enggak gitu ya. Umur bayi dari lingkar kepala, dari lingkar apa sudah bisa dihitung. Zaman dulu kan belum bisa. Istilahnya lahir kok sehat, bagi ada apa ini? Enggak 9 bulan kok sudah lahir. Maka kemudian akhir cerita si perempuan tadi tidak dihukum dengan sebab tadi adanya ayat bahwa Allah memungkinkan 6 bulan seorang bayi itu sudah lahir. Tentunya ya tetap besarnya tidak sama dengan yang lain. Tapi dalam cerita tersebut akhirnya dikatakan bahwa si bapak mengakui bahwa anak ini memang mirip dirinya, tidak mirip orang lain. Ya karena kan dulu cuma bisa di apa? Ya di pas-paske gitu ya. Tidak bisa tes ini, tidak bisa tes itu gitu ya. Dan mengakui ternyata memang Allah memungkinkan 6 bulan itu bayi sudah lahir. Walaupun secara umum ya tetap 9 bulan. Tapi kalau itu kurang dari 6 bulan tidak mungkin gitu ya. Karena secara dalil tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Yaitu auladahunna haulaini kamilaini. Jadi bayi 6 tahun kok bisa 6 bulan dalam kandungan kok bisa selamat. Nah, itu sesuatu yang memang mungkin dari dalil-dalil ini. Liman aroda ayyutim marrodoah, bagi orang yang mau menyempurnakan susuan. Jadi artinya 2 tahun itu bukan batas minimal nggih. Artinya kalaupun kurang dari itu tidak masalah. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan dalam entah ibu ataupun ayahnya. Kemudian ini hukumnya tadi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Atas ayah, artinya menjadi kewajiban bagi bapak, bagi ayah memberi rizki mereka dan memberi pakaian mereka. Ini khususnya bagi perempuan atau bagi istri-istri yang sudah diceraikan. Kalau belum diceraikan kan ya genah wajib gitu ya. Secara dalil umum bahwa suami memberi nafkah istri itu ya wajib. Tetapi kalau di sini itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya bagi tadi istri-istri yang sudah diceraikan. Jadi tetap diberi makan gitu ya dan tetap diberi pakaian bil ma'ruf dengan baik. Dengan baik ini ukurannya adalah tergantung kebiasaan tempat atau tergantung kebiasaan waktu. Jadi umumnya berapa dikasih, umumnya untuk makan itu berapa per bulan, umumnya untuk pakaian itu berapa per bulan, itu ya dengan kesepakatan gitu ya. Ya ora sithik-sithik banget gitu ya. Ya juga tidak banyak-banyak menuntut dari pihak si istri. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Artinya misalnya walaupun kebiasaan di tempat tersebut, kalau kita biar gampang dengan duit gitu ya, misalnya 3 juta. Ternyata si suami ini tidak mampu membayar 3 juta gitu ya. Artinya kurang dari itu, cuman mampu 1,5 atau cuman mampu 2 juta gitu ya. Yaitu tidak masalah. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Artinya memang dia membayar dengan nilai tersebut karena ketidakmampuannya, bukan karena pelit, bukan karena bakhil. Kebiasaannya 3 juta, tak bayar 2 juta aja, padahal dia mampu, itu tidak boleh. Tapi kalau karena ketidakmampuan gitu ya, karena mungkin kerjaannya atau karena mungkin urusannya juga banyak gitu ya, kemudian hanya mampu membayar di bawah rata-rata, ya tidak masalah. Tidak ada batas minimal atau maksimal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la tudorra walidatun biwaladiha. Tidak boleh dimadoroti atau disusahkan, diberatkan seorang ibu itu dengan anaknya. Para ulama mencontohkan kasus ini adalah misalnya ibu itu ingin nyusui anaknya sendiri, walaupun sudah cerai dengan suaminya. Tapi suami karena marah atau karena sebab apa gitu ya, tidak membolehkan. Tidak boleh. Ini anak-anak saya, misalnya dengan bahasa seperti itu, kamu tidak boleh menyusui. Akan saya carikan ibu susuan.
atau saya apa susu botol wae misalnya seperti itu kalau sekarang nggih. Nanti saya carikan apa perawat bayi kemudian biar disusui botol aja misalnya gitu. Karena marahnya dengan si istri. Nah, kemudian karena tadi nggih karena memang itu adalah anaknya sendiri, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, kemudian juga ada rasa senang, ada rasa cinta kepada anaknya, kemudian jadi gelisah, jadi berat. Nah, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi tidak boleh si bapak ini semena-mena bahwa si ibu tidak boleh menyusuinya, tidak boleh ketemu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Artinya kalau pisah bapaknya sama ibunya ya harus pisah-pisah. Gitu. Ibunya perlu susuan oleh ibunya, anaknya perlu susu ibunya, perlu ASI ya diberikan. Gitu. Ibunya juga mau diberikan haknya ya sudah. Gitu ya. Tidak perlu ikut menyengsarakan ibu atau menyengsarakan anak dengan sebab kemarahan bapaknya. Atau sebaliknya, wala mauludun lahu biwaladi. Atau seorang ayah itu diberatkan, disusahkan dengan sebab anaknya. Ulama mempermisalkan apa? Anak ini tidak mau disusui selain ibunya. Ibunya mau menyusui tapi bayarannya gede. Gitu ya. Yang dia menentukan bayaran yang sekiranya memang mantan suaminya tidak mampu. Nah, itu juga tidak boleh. Gitu ya. Saya mau menyusui dengan bayaran sekian per bulan. Gitu. Kalau tidak mau ya sudah cari ibu susu yang lain. Padahal bayinya tidak mau atau tidak bisa. Gitu ya. Maka itu juga tidak boleh. Entah ibu yang memadoriti ayah dengan sebab anak atau bapak memadoroti ibu dengan sebab anak itu juga tidak boleh. Atau mungkin ya kalau sekarang larangan bertemu, larangan berjumpa dengan orang tuanya itu ya juga tidak diperbolehkan. Wa alal warithi mithlu dalik, dan atas ahli waris itu seperti itu juga. Nah, dalam beberapa hal, misalnya dalam memberi rizki, dalam memberi pakaian kepada ibu susu. Misalnya sebelum 2 tahun bapaknya sudah meninggal, gitu ya. Nah, kemudian siapa yang menanggung menanggung perawatan, menanggung biaya kepada ibunya karena belum sampai 2 tahun, ya tentunya sih keluarga dari suami tadi, gitu ya. Karena suaminya meninggal, kewajiban suami itu dilimpahkan kepada keluarga. Kalau ulama juga membahas besarannya seperti apa, ya tergantung ahli waris, gitu ya. Jadi ahli waris itu kalau turane akeh dapatnya akeh, tapi kalau tanggungannya akeh ya juga nanggungnya akeh, gitu ya. Jadi tidak cuma penak itu, gitu ya. Mungkin pas penak ya dapat penak, tapi kalau tanggungan utang dan lain sebagainya juga ikut nanggung. Nah, maka itu ulama menjelaskan seperti itu. Jadi misalnya yang banyak haknya siapa? Yang banyak kalau ada masih orang tuanya atau saudaranya, gitu ya. Atau kakak-kakaknya dari si bayi itu tadi, gitu ya. Itu juga menanggung terhadap ibu susuan tadi. Atau kalau misalnya tidak ada, tentunya nanti si anak itu kan punya warisan. Juga warisannya itu boleh digunakan untuk merawat anak atau merawat dirinya sendiri. Itu wa alal warithi mithlu dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika memadoroti tadi. Artinya ketika bapak misalnya membolehkan, melonggarkan mantan istrinya untuk merawat dan lain sebagainya, nanti mbah-mbahe atau paman bibinya, kalau si bapak sudah tidak ada, ya tetap harus melonggarkan. Tidak boleh karena bapaknya sudah tidak ada, putune diambil, gitu ya. Mau dirawat baik, ibunya tidak boleh ketemu. Karena mungkin mbah-mbahe, mertuanya itu juga ikut marah karena perceraian dan lain sebagainya, yaitu tetap tidak boleh. Jadi entah itu langsung suami istri atau keluarga atau ahli waris dari keduanya, itu tidak boleh saling memadoroti. Kemudian fa'in arada fisolan antarodin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Jadi hukum asalnya kan 2 tahun pas, gitu ya. Tapi kalau mau menyapih, ada musyawarah antara bapak dan ibu. Ada kerelaan antara bapak dan ibu. Itu maka tidak apa-apa. Tentunya di sini dilihat maslahat bagi si anak, bagi si bapak, dan bagi si ibu. Artinya musyawarah ini muncul karena apa?
agar melihat maslahat dari semuanya. Gitu. Jadi tidak boleh, yang penting wong tuane wis kebebas, anaknya langsung lepas dari ASI kemudian pakai susu formula gitu ya. Tapi tidak dilihat perkembangannya si anak bagaimana, kemudian butuh kasih sayang orang tua atau tidak gitu ya. Yang penting sudah lepas tanggungan ayah untuk membayar si istri juga sudah lepas dari menyusui si anak, kemudian tidak melihat maslahat bagi si anak, itu juga tidak boleh. Artinya ada kerelaan di antara mereka, juga ada musyawarah. Atau dengan cara yang lain, wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau sekiranya entah itu suami istri yang sudah cerai atau ibu dan bapak yang masih hubungan ada hubungan suami istri tidak terpisah dengan perceraian, itu menginginkan bahwa anaknya disusukan kepada orang lain. Nah, itu ada kewajiban bagi orang tua untuk membayar hal tersebut, untuk membayar biaya susuan. Ini mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu umum, tapi kita lihat di masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kan disusukan kepada ibu susuan, gitu ya, tidak disusui sendiri oleh orang tuanya. Nah, mungkin dari dasar ini zaman dulu mungkin sering, gitu ya, apalagi di kalangan orang-orang Arab. Tapi kalaupun itu terjadi di antara kita, di lingkungan kita, yaitu tetap wajib untuk membayar, untuk menyerahkan bayaran kepada ibu susuan, gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ya secara dasar seperti itu kan kesepakatan, artinya kan ada kadang-kadang tak susuani wae karena mungkin ganti nggo kanca anakku, misalnya seperti itu. Misalnya ibu keberatan, wah aku ra iso mbayar, wis rasa dibayar. Kalau memang rasa dibayar ada kesepakatan di awal ya tidak masalah. Artinya ada kewajiban bagi, ya seperti pertukaran barang itu kan secara dasar kan jual beli. Artinya tapi kalau penjualnya PN wae itu kan ya juga tidak masalah. Sama, bahwa ini penyusuan itu ada biayanya, boleh mengambil biaya dari perawatan, dari penyusuan sekiranya boleh rela dibayar murah atau bahkan digratiskan, ya itu tidak masalah. Tetapi secara dasar itu harus dibayar dengan pembayaran yang baik. Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Karena secara teori hal seperti ini mungkin terlihat mudah, tapi mungkin kalau kita lihat kejadian-kejadian yang banyak, itu kadang-kadang entah ibu yang tidak rela anaknya dirawat oleh bapak, atau bapak yang tidak rela bahwa anaknya dilawat oleh ibu, bahkan sampai melarang ketemu, bahkan sampai jangan ke sana, jangan telepon dan lain sebagainya, yaitu tidak boleh. Maka di sini Allah tekankan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Entah nanti apa yang kalian lakukan sesudah pisah dengan adanya anak gitu, itu tentu Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian di ayat selanjutnya pembahasannya bukan karena perceraian lagi, tetapi di sini karena kematian. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang mati di antara kalian, muslimin maksudnya gitu. Kemudian dia meninggalkan istri-istri. Maka istri tadi menunggu selama 4 bulan 10 hari. Itu bedanya iddah perempuan yang dicerai dengan iddahnya perempuan yang ditinggal mati suami, gitu ya. Nah, kemudian ulama mereka juga membahas, yaitu kok yang sana 3 bulan, yang sini kok 4 bulan 10 hari, ya mereka menyebutkan ini ta'abudi. Ta'abudi itu ya terserah Allah, bahasanya seperti itu ya. Ini aturannya, hikmah di belakangnya apa? Kok yang sana kok cuman pendek misalnya gitu ya, 3 bulan, di sini kok lebih panjang 4 bulan 10 hari, ya wallahu a'lam. Ini perintah Allah seperti itu, yang dijalani juga seperti itu. Kemudian apa yang dipakai? Tentunya ya bulan-bulan hijriyah, gitu ya. Jadi misalnya dalam zakat itu ada kata haul, gitu ya.
atau umur-umur binatang korban gitu ya. Itu secara umum yang dipakai juga tanggal-tanggal Hijriyah gitu ya. Sama 4 bulan di sini 4 bulan Masehi atau 4 bulan Hijriyah, ya tentunya 4 bulan Hijriyah. Itu menunggu gitu ya. Nah, kemudian ada pembahasan yang lain. Nah, tentunya apa yang tidak boleh dilakukan oleh istri yang sedang masa penungguan. Tentunya kalau di sini para ulama membahas paling tidak ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh istri. Yang pertama adalah menikah atau menerima pernikahan, gitu ya. Bukan menikahnya, misalnya dijanjeni kemudian mengiyakan itu juga tidak boleh, gitu ya. Mengiyakan lamaran, gitu ya, itu tidak boleh. Gitu ya. Kemudian yang kedua tidak boleh memakai wangi-wangian, gitu ya. Artinya kan seorang perempuan memakai wangi-wangian di dalam rumah itu kan boleh, gitu ya. Tetapi, pripun? Kalau di luar tidak boleh, gitu ya. Tentunya wangi-wangian yang mencolok nih. Beda mungkin kalau wangian apa nih kok soft tanner gitu ya untuk pakaian biar tidak apek, biar tidak apa gitu kan masih sesuatu yang wajar, tapi pakai semprot-semprot dan lain sebagainya itu tidak boleh. Tapi kalau itu ditinggal mati suaminya di rumah pun juga tidak boleh, gitu ya. Apalagi di luar saja yang tidak ditinggal mati tidak boleh, apalagi ini yang ditinggal mati. Kemudian yang ketiga memakai perhiasan, itu juga tidak boleh. Memakai perhiasan, jadi kalau ulama menjelaskan kalau pakai pakaian ya pakaian-pakaian yang biasa. Jadi kan ada nggih pakaian yang terlihat mencolok, pakaian yang biasa, walaupun tidak harus warna hitam gitu ya. Ya boleh warna-warna tertentu yang tidak mencolok, yang tidak menggambarkan bahwa dia berhias, itu boleh. Artinya ya tergantung keadaan masing-masing atau wilayah masing-masing. Kemudian yang keempat itu adalah berpindah dari tempat tinggal suaminya, atau sebagian ulama mengatakan sampai keluar dari rumah suaminya. Walaupun istilah berpindah dan keluar ini banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Artinya perbedaan pendapat bagaimana? Kalau misalnya perempuan ini perempuan apa bahasanya? Perempuan karir gitu nggih, bekerja gitu ya. Ulama menjelaskan, sebagian ulama mereka menjelaskan tetap boleh kerja. Karena apa? Kalau tidak kerja, yang beri nafkah siapa gitu ya. Atau untuk belanja kan ya harus misalnya apalagi punya anak, apalagi misalnya ngantar sekolah, tidak ada yang lain yang ngantar kecuali dia, kebetulan jauh dari kerabat, jauh dari rumah orang tua, jadi tidak ada yang bisa membantu, ya tetap boleh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Atau kalau misalnya rumahnya bukan rumah sendiri, entah suami dipinjami orang lain, entah itu kontrakan gitu ya. Lah kalau misalnya kontrakannya habis, kemana dia harus pergi? Apa ya kudu bayar 1 tahun meneh gitu ya, karena tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali suami. Ulama mereka menjelaskan baliknya itu ke rumah orang tua. Jadi kalau misalnya rumahnya bukan rumah sendiri, kemudian diambil yang punya gitu ya, atau habis masa kontraknya, ya dia kembali kepada rumah orang tuanya. Jadi yang terakhir tadi agak longgar ya, tergantung keadaan masing-masing. Nah, itu beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Kalau sudah selesai 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa atas kalian itu entah walinya si perempuan tadi, entah keluarganya si perempuan tadi, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, dengan apa yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri ketika itu adalah kelakuan yang baik. Misalnya apa? Ya nikah lagi, ya tidak masalah gitu ya. Itu kan sesuatu yang baik yang memang diperbolehkan oleh syariat. Keluar rumah misalnya seperti itu, atau memakai hiasan, itu ya kembali kepada hukum asalnya. Yang boleh dilakukan sebelum suaminya meninggal, ya boleh lagi dilakukan setelah masa iddahnya selesai. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ya terutama bagi istri-istri yang ditinggal suami, ini adalah aturannya Allah. Ya
misalnya punya kebiasaan-kebiasaan pakai perhiasan, punya kebiasaan-kebiasaan keluar kemana-mana dengan hal-hal yang mungkin ya cuma jalan-jalan gitu ya, mungkin makan-makan di luar dan lain sebagainya, yaitu ditahan dulu. Karena memang itu aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau itu sudah selesai, ya boleh lagi seperti biasanya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua ayat yang berkaitan dengan hukum, entah itu hukum rodho'ah, pesusuan gitu ya, ataupun di sini hukum perempuan yang pisah dengan suaminya karena kematian gitu. Punya hukum yang berbeda dengan yang pisah dengan suaminya dengan jalan cerai. Tapi memang istilah cerai itu memang pisah gitu. Artinya kan saya lihat di KTP itu ada yang cerai, statusnya kan cerai mati gitu ya. Jadi istilahnya bukan apa nggih. Jadi istilahnya pakai kata cerai itu. Aduh, kok cerai ya? Cerai mati. Jadi memang pisah karena kematian gitu ya. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga ilmu yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, sehingga bisa kita sampaikan atau kita amalkan menurut kemampuan kita masing-masing, sehingga kita menerima balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini maupun nanti di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.